Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Pamela. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah keperawatan kritis yang akan membahas tentang sistem neurologi syaraf yang disusun oleh yang pertama Asnana Ilatus Saadah, Tiara Cantika, Rizky Maula Sofa, Puput Pamela, Dina Agustina, Ananda Nur, Aida Dewi, Asrofiatul Mahbubah. Baik, yang pertama cara mencari artikel atau jurnal sistem neurologi syaraf. Cara mencari artikel atau jurnal sistem neurologis menggunakan situs web PubMed. Hasil dari pencarian menggunakan situs web tersebut dengan menggunakan perbedaan N or not memiliki perbedaan. Berikut adalah hasil pencariannya. Menggunakan kata N memperoleh 7,799 hasil. Bisa dilihat dengan gambar yang ditampilkan. Baik, selanjutnya menggunakan OR memperoleh 3,652,925 hasil. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu menggunakan NOT memperoleh 3,445,063 hasil. Lanjut ada analisis Pico artikel sistem neurologis. Yang pertama ada population, penelitian yang memeriksa manifestasi neurologis dan morbiditas terkait ensefalopati pada 509 pasien dengan mengkonfirmasi COVID-19 dalam jaringan rumah sakit di Chicago, Illinois. Yang kedua ada intervention, melakukan laboratorium pada pasien COVID-19 dengan dan tanpa manifestasi neurologis. Lanjut ada comparison, perbandingannya dalam merangkum hasil laboratorium serum yang mengevaluasi peradangan yang dilakukan secara rutin pada pasien COVID-19 yang dikelompokkan berdasarkan adanya manifestasi neurologis atau ensefalopati. Hanya pasien dengan ensefalopati yang memiliki jumlah sel darah putih, protein C-reaktif, D-dimer, ferritin, dan prolaksitonin yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengalami ensefalopati. Lanjutnya ada outcomes. Manifestasi neurologis muncul pada saat onset COVID-19 pada 215 pasien. Saat dirawat di rumah sakit pada 319 dan setiap saat selama perjalanan penyakit pada 419 pasien. Faktor risiko independen untuk mengembangkan manifestasi neurologis apapun adalah COVID-19 yang parah dan usia yang lebih muda. Namun, ensefalopati secara independen terkait dengan hasil fungsional yang lebih buruk dan kematian lebih tinggi dalam sebulan rawat inap. Berikut adalah critical appraisal. Bisa dilihat di bagian titel. Ada indikasi laporan sebagai tinjauan sistematis. Di abstrak juga bisa dilihat di daftar pemeriksa Prisma 2020 untuk abstrak. Di introduction ada dijelaskan alasan untuk mereview dalam konteks pengetahuan yang ada. Lalu ada methods, yaitu berikan pertanyaan eksplisit tentang tujuan atau pertanyaan yang dibahas oleh ulasan. Selanjutnya bisa dilihat dalam gambar yang sudah tertera apa saja yang termasuk di dalam tabel. Baik, lanjut dengan alasan memilih artikel ini adalah ingin mengetahui bagaimana manifestasi neurologis dan morbiditas terkait ensefalopati pada pasien COVID-19. Dari artikel tersebut dapat diketahui bahwa manifestasi neurologis muncul pada saat onset COVID-19 pada 215 pasien saat dirawat di rumah sakit pada 319 dan setiap saat selama perjalanan penyakit pada 409 pasien.
Faktor risiko independen untuk mengembangkan manifestasi neurologis apapun adalah COVID-19 yang parah dan usia yang lebih muda. Namun, hasil ensefalopati secara independen terkait dengan hasil fungsional yang lebih buruk dan kematian yang lebih tinggi dalam sebulan rawat inap. Baik, saya cukupkan untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.